salah satu poin pertama untuk menyiapkan portofolio. Dan selanjutnya juga aku membuat desain bannernya untuk aku membuat price listnya. Itu aku membuat desain bannernya dulu di mau di Illustrator atau di Photoshop itu bisa. Biasanya aku buat untuk bisa di share di story Instagram atau di story sosial media lainnya. Kemudian aku Welcome to Disraya YouTube channel. Halo buyers, aku Gadis. Aku sebagai Chief Executive Officer Disraya. Tentunya channel ini tentang art dan graphic design, meliputi desain logo, desain banner, edit manipulasi foto, mockup produk, dan desain lainnya. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa di like, subscribe, dan turn on notification supaya kalian tetap update video terbaru dari Disraya. Jangan lupa juga di follow Instagram @disraya dan Instagram aku @gadisyifa. Halo semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana aku membuka art commissions atau membuka commissions gambar yang biasanya aku share di sosial media. Jadi untuk langkah pertamanya langsung aja nih aku akan memberitahu atau menjelaskan. Yang pertama, aku itu membuat portofolionya dulu. Portofolionya itu terdiri dari beberapa gambar yang sudah pernah aku buat. Ini terutama gambar untuk aku sendiri, bukan gambar orderan. Jadi biasanya aku gambar beberapa fan art atau beberapa artwork yang lainnya. Biasanya aku kalau aku share di Twitter itu aku suka gambar fan art K-pop, yaitu seperti kemarin aku gambar Aisa Stacy, kemudian aku gambar Renjun NCT Dream, kemudian aku gambar artis K-pop yang lainnya. Dan kalau artwork, semacam artwork itu biasanya aku untuk share di marketplace. Jadi aku itu ada jual desain katalog ready. Jadi kalian bisa langsung cek aja di beberapa marketplace seperti di Shopee, di Bukalapak, di Lazada. Kalian bisa langsung share di Seraya aja. Nanti langsung ketemu di situ banyak katalog desain ready, udah lebih dari 700 katalog desain ready. Kalian bisa langsung cek aja di situ, ada beberapa variasi atau beberapa apa ya namanya. Jadi tuh di situ aku udah menyiapkan di situ ada beberapa katalog. Untuk katalog wayang misalkan, itu aku dan ayahku sudah menyiapkan katalog desain wayang, kemudian desain streetwear atau desain anime, itu banyak banget. Itu bisa kalian langsung cek di marketplace. Nah itu untuk salah satu poin pertama untuk menyiapkan portofolio. Dan selanjutnya juga aku membuat desain bannernya untuk aku membuat price listnya. Itu aku membuat desain bannernya dulu di mau di Illustrator atau di Photoshop itu bisa. Biasanya aku buat untuk bisa di share di story Instagram atau di story sosial media lainnya. Kemudian aku bikin, selain banner untuk story, aku bikin banner untuk banner kotaknya. Untuk misalkan aku post di feeds Instagram atau di WhatsApp juga bisa, atau di platform lainnya. Dan setelah itu aku kan bikin dua ya, bikin story atau bikin desain yang kotaknya atau desain landscape gitu. Jadi pokoknya aku bikin beberapa banner untuk membuat price list.
Dan setelah itu yang pertama tadi aku menyiapkan portofolio, dan yang kedua bagaimana cara aku mendapatkan kliennya atau mendapatkan customernya itu dari aku promosi di sosial media. Jadi aku pakai sosial media itu untuk promosi gambar-gambar aku. Jadi aku gunakan sosial media itu sebaik-baiknya. Yang pertama aku suka pakai sosial medianya untuk share beberapa portofolio aku atau beberapa commission sheet aku itu biasanya di Twitter. Nah, akhir-akhir ini aku sering share di Twitter Purple Bunny Art. Nah, aku biasanya share di situ. Kemudian aku share di Instagram juga, kemudian di Facebook page juga, dan platform lainnya di sosial media tentunya. Ini berbeda di sosial media dan marketplace ya, berbeda. Jadi itu untuk mendapatkan klien customer itu dari situ atau dari website juga, suka banyak yang mampir ke website disraya.com. Dan yang kedua itu dari marketplace. Jadi aku sudah menyiapkan, Disraya itu sudah menyiapkan beberapa desain katalog ready itu di beberapa marketplace. Dan sekarang juga aku udah buat YouTube Disraya sudah ada YouTube-nya. Aku bisa sambil membuat beberapa gambar di sini, dan ini juga bisa untuk jadi platform untuk membuka commissions. Ini juga dari YouTube ini. Dan kemudian udah 2 tadi. Kemudian untuk commissions art ini jangan lupa juga cantumin detail briefingnya juga. Detail briefnya itu juga penting banget. Poin ini sangat penting. Jadi kalian harus menjelaskan itu sedetail-detailnya. Dan selanjutnya setelah itu nih melakukan pembayaran, deal-dealan kan udah oke nih, mau gambar yang seperti ini atau seperti konsep anime atau konsep vintage atau konsep retro, dan itu di deal-dealin dulu dan itu di fix dulu. Dan kemudian lanjut ke pembayaran, dibuatkan invoice-nya. Jangan lupa juga aku juga buat format invoice itu juga perlu. Mau format invoice dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar itu juga bisa banget untuk kegunaannya untuk pembayaran. Dan setelah itu lanjut ke proses, mulai diproses gambarnya. Nah, itu kalian bisa proses pertama sketchnya dulu, dan itu bisa dikasih sebagai work in progress-nya ke customer. Itu juga bisa. Setelah sudah buat sketchnya, kemudian setelah itu udah selesai nih hasilnya, nah itu dikasih previewnya yang masih ada watermarknya. Jadi kalian jadi bisa di screenshot hasil pengerjaan kita atau work in progress-nya dan dikasih watermark, jangan lupa itu. Tapi kalau udah pembayaran di awal itu nggak usah pakai watermark lagi. Kalau misalkan pembayarannya di akhir gitu, nah itu harus pakai watermark, jangan lupa. Dan setelah itu ada revisi atau enggaknya, nah itu mulai diproses, dan itu mulai berdiskusi lagi ada revisi atau enggaknya. Tapi untuk meminimalisir revisi, poin yang ketiga itu detail brief itu harus sesuai, pokoknya harus fix. Jadi insya Allah nggak ada revisi yang banyak banget itu. Nah, kurang lebihnya itu kalau aku buka commission art di sosial media atau di marketplace, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa langsung lihat aja ke marketplace Disraya, di Shopee, di Bukalapak, di Lazada, atau di sosial media Disraya. Nah, itu aku suka upload di awal bulan untuk commission sheets baru atau price list baru gitu. Tapi bukan price list baru sih, tapi lebih ke desain price list yang barunya gitu. Jadi supaya nggak terlalu monoton kan untuk dilihat sama buyers, dan supaya lebih unik gitu. Jadi
kurang lebih seperti itu deh pokoknya dari membuat commission sheets atau price list untuk gambar gitu. Oke, sekian dulu untuk video hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Disraya akan selalu memberikan yang terbaik, servis desain yang baik, hasil desain yang keren dan selalu berbeda. Cukup sekian untuk video hari ini. Untuk kalian yang mau request, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video Disraya selanjutnya ya. Bye-bye!